Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah suasana kembali kondusif, Dirga kembali bicara. Untuk yang semalam, aku mungkin tidak akan minta maaf. Astaga, Mas Dirga. Diska yang menguping rasanya ingin memberi mentor pada sang kakak bagaimana minta maaf pada seorang wanita. Sambil pura-pura buka lemari, ia mengedarkan gigi-giginya gemas dengan cara Dirga. Sedangkan Levia, ia terlihat lebih tenang karena semalam Jen sudah mengatakan banyak hal pada gadis itu. Jen sepanjang malam menceritakan apa yang terjadi pada putranya hingga harus mengkonsumsi obat tidur agar bisa tidur pasca kecelakaan maut yang merenggut tunangan Dirga. Jika yang cerita Dirga, pasti Levi tidak percaya karena Jen mengatakan dengan jujur dan terlihat tulus. Levia pun percaya. Ia juga sebenarnya penasaran. Lalu kenapa Dirga bisa tidur nyenyak saat dekat dengannya? Jen mengatakan itu mungkin karena Dirga menemukan hatinya yang kosong sudah terisi kembali, sudah menemukan hati yang membuatnya berdesir. Mulanya Levia hanya tersenyum tipis tidak percaya, tapi setelah apa yang terjadi dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Jen, Levia pun mulai terpengaruh atau mungkin tersentuh. Apalagi Jen menunjukkan banyak berkas pengobatan serta foto-foto saat Dirga menjalani perawatan. Entah mengapa ia jadi simpatik, apa gara-gara karena Dirga sudah menciumnya. Levia jadi dilema. Levia, panggil Dirga yang melihat gadis itu malah melamun sendiri. Iya? Bagaimana? Kamu marah? Aku tidak minta maaf. Tapi perlu kamu tahu, aku tidak minta maaf karena tidak menyesal sudah menyentuhmu. Tidak ada yang perlu aku sesali saat aku menciummu. Astaga. Akhirnya Diska tidak tahan. Ia berbalik dan duduk di sebelah Levia. Mas Dirga cari mati, cetus Diska. Kamu keluar dulu, anak kecil jangan ikut campur. Diska langsung menepuk pundak Dirga dengan keras. Sudah, sana keluar. Dirga menarik paksa lengan adiknya, kemudian mengunci kamar. Lah, Diska mau protes tapi tenaga sang kakak lebih kuat. Alhasil ia hanya bisa menguping lagi di depan pintu. Klek, set. Dirga menarik kursi lagi, kemudian menatap Levia. Tinggal di sini saja, jika kamu takut denganku, kau lihat, gadis itu pasti akan melindungimu jika aku macam-macam. Dirga menatap pintu yang tertutup, di mana ia yakin Diska pasti mencuri dengar alias menguping. Bukankah ini sangat egois? Tuan memintaku tinggal hanya agar Tuan bisa tidur. Dirga diam sejenak, kemudian menatap Levia dengan intens. Kenapa? Apa harus aku katakan cinta baru kamu mau berada di sisiku? Kalau yang itu aku belum yakin, tapi yang pasti aku menginginkanmu. Tidak cinta, tapi diinginkan. Kata-kata Dirga hanya membuat Levia harus menahan nafas. Apa dia hanya sebagai wanita pemuas nafsu pria tersebut? Ya ampun, serendah itukah harga dirinya? Dinikahi hanya untuk tidur bersama tanpa ada cinta antara mereka. Jelas Levia pikir-pikir lagi. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, mana mungkin ia mempermainkan hubungan pernikahan. Tuan cari saja gadis lain, ucap Levia kemudian memecah sunyi di antara mereka. Bagaimana kalau aku cuma mau kamu? Levia menggeleng pelan dan Dirga mulai mendekat. Bagaimana bila aku hanya tertarik padamu? Serang Dirga dengan tatapan yang dalam. Itu urusan Tuan. Levia membuang muka, ia sedikit canggung.
Dirga kemudian pindah duduk. Ia kini duduk di tepi ranjang bersama Levia. "Menikah saja denganku, karena aku pastikan kamu akan lelah lari dariku," ucap Dirga serius. "Tuan tidak sedang mengancamku, bukan?" "Iya, aku memang sedang mengancammu, jadi menyerahlah, karena aku selalu mendapat apa yang ku mau." Blek. Levi menelan ludah, begitu juga Dirga. Jakunnya sudah naik turun. Sejak tadi, ia terus saja fokus pada bibir merah delima tersebut. Rasa-rasanya ingin menerkam Levia seperti semalam saja. Jadi bagaimana? Jika setuju, besok akan segera aku urus," ujar Dirga tiba-tiba. "Siapa yang mau menikah dengan pria mesum sepertinya?" Levia begidik ngeri, kemudian berbicara dengan suara lirih. "Siapa yang mau menikah?" gumamnya. Aku yang mau." Dirga semakin mendekatkan wajahnya, membuat jantung Levia mau copot. Bagaimanapun juga, Dirga pria tampan. Jelas Levia sedikit terusik. Di saat Levia sudah merasa sangat gugup, Levia diselamatkan oleh bunyi ketukan pintu. Tok tok tok. Di luar kamar, Jen muncul karena ia pikir sudah cukup memberikan waktu untuk Dirga bicara empat mata. "Ngapain dikunci segala? Anak ini." Jen jadi gemas. Dilihatnya Diska juga masih menguping di luar pintu. Sementara itu, mendengar pintu diketuk, Dirga lantas beranjak. Sedangkan Levia, akhirnya ia bisa bernafas lega. Klek. Jen langsung masuk saat Dirga membuka pintu. Wanita paruh baya itu memilih duduk di kursi di samping ranjang. "Bagaimana? Apa Dirga sudah minta maaf?" tanya Jen saat itu juga. "Minta maaf apa? Enggak ada, Mi. Mas Dirga malah nggak menyesal," potong Diska yang ikut masuk. "His," Dirga menatap tajam adiknya itu. Jen sendiri langsung mengarahkan tatapan tepat pada Dirga. Benar, dia tidak meminta maaf. Setelah menatap Dirga, kini Jen bicara pada Levia. "Meminta maaf itu untuk hal-hal yang disesali. Maaf membuat kalian kecewa, tapi Dirga akan tanggung jawab." Setelah Dirga sebelum Levia bersuara. Jen langsung menahan nafas kesal. "Masalahnya Levia mau apa tidak?" ucap Jen gemas pada putranya. "Mau, dia pasti mau, tapi karena ada kalian, dia jadi malu. Kami melakukan itu tidak hanya satu kali, jadi kalian bisa simpulkan sendiri." Jen langsung memegangi dadanya. Ternyata Dirga membuatnya syok. Apa mereka sudah melakukan hal itu? Padahal yang dimaksud Dirga adalah ciuman, tapi Jen dan Diska memikirkan yang lain. Tap tap tap. Ryan datang menyusul di tengah ketegangan yang terjadi. Jen yang melihat sang suami datang, buru-buru ia beranjak. Ia berjalan mendekati suaminya. "Udah Pi, nikahkan mereka. Anakmu, aku rasa dia tidak bisa ditolong lagi. Mami takut dia bakal hamilin anak orang." Levia jelas panik karena mau dinikahkan. Ia juga kesal karena ucapan-ucapan Dirga yang membuat orang pasti salah paham. "Tapi tante," Levia protes dan panik. "Ini demi kebaikanmu, Levia," ucap Jen. Levia seperti bertarung sendiri dan diserang dari segala arah. Namun ia merasa sedikit tersentuh ketika Jen duduk kembali di sebelahnya. Wanita itu tiba-tiba melepaskan gelang yang ia pakai, kemudian memakaikan di tangannya. Tante," Levi menarik tangannya, akan tetapi Jen menatapnya dengan dalam. "Mulai sekarang kamu bagian dari keluarga ini. Tante mohon kamu mau menerima anak tante."
Seketika Levia tidak bisa menolak lagi. Sorot mata itu begitu teduh dan penuh pengharapan. Tiba-tiba ia teringat sosok ibu yang tidak pernah menatapnya sesendu itu. "Mau ya sama anak tante?" tanya Jen dan terdengar sangat tulus. Entah mengapa kepala Levia mengangguk pelan ketika Jen yang memintanya.